Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli zul ala arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina jami'a, khususan hadrat Syekh Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi bin Abdul Jalil Al-Mustaqim wa sulih wa furi wa ahli silsilah wa hadrat Syekh Abdul Wahid wa sulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa masyayikhihim, wa khususan al-muallif hadzal kitab Rawdatul Muhibbin Syekh Al-Imam Al-Arif billahi ta'ala al-alim al-'amah Zainuddin Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara rihahu wa nafa'ana wal muslimin bi 'ulumihi amin. Wa khususan Muhammadin Nabil Mustafa wa Habibil Mujtaba Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa fiikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang paring nikmat kelawan gede-gedene nikmat, Ar-Rahimi tur kang paring nikmat kelawan lembut-lembute nikmat. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi kedue Allah, alladzi kang nazzaha kang bersihake sapa alladzi nazzaha kang bersihake sapa alladzi quluba awliyaihi ing pira-pira atine pira-pira kekasih alladzi anil iltifati saking pira-pira noleh ila zukhrufid dunya maring pepaese dunya wa nadharatihi lan baguse ad-dunya wa nadharatihi lan baguse ad-dunya wasofa lan murniake sinten Allah wasofa lan murniake sinten Allah israrahu ing bira-bira rasane auliya min mulahadhati ghairi hadratihi saking ningali liyane ngersane alladzi thumma kashafa nulibuka sintan alladzi lahum maring awliya wa qulub lahum maring qulubi awliya an subuhati wajhi saking bira-bira jalo ing ngersane alladzi hatta tarakat hingga dadi kobong apa qulub binari mahabbatihi kelawan geni demen ing Allah ing alladzi wassalatu utawi rahmat salam wassalatu utawi tambah rahmat azim wassalamu lan keselamatan ala sayyidina iku muga-muga ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad khatamil anbiya'i kang dadi pungkasane pira-pira nabi bi kamali nubuwwatihi kelawan kesempurnaane kenabiane Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi Muhammad wa ashabihi lan bira-bira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sadatil khalqi kang dadi gustine makhluk wa a'immati lan ummate Nabi wa qadatil haqqi lan pembimbing kebenaran perkara kang hak wa azmatihi lan
wa azmatihi lan taringe hak atau ujunge hak. Wa man lan wong tabi'akan anut sapa man hum ing ashabi ihsan kelawan bagus ila yaumi liqaihi tumeka maring dinane ketemune man. Di dalam mukaddimah ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih di dunia dan di akhirat. Ar-Rahman, sifat Allah yang mempunyai kasih sayang terhadap semua makhluk, entah itu manusia, jin, entah itu orang kafir atau orang mukmin, semuanya mendapatkan sifat Allah Ar-Rahman. Ar-Rahim, Ar-Rahman yang memberi kasih sayang di dunia dan akhirat, di dunia dan akhirat. Maknanya apa? Di dunia dan di akhirat, baik itu ahli dunia ataupun ahli akhirat, itu mempunyai mendapatkan kasih sayang Allah Ar-Rahman. Entah itu beriman kepada Allah maupun tidak, itu mendapatkan kasih sayang, belas kasih sayang dari sifat Ar-Rahman. Makanya orang yang mukmin itu juga diberi kasih sayang oleh Allah, dicintai oleh Allah, diingatkan oleh Allah ketika dia bersalah sehingga dia bisa kembali bertaubat. Dan bagi makhluk selain orang yang mukmin juga mendapatkan kasih sayang Allah. Betapa Allah itu mengasihi hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, tetap dikasih hidup. Bahkan kita tengok wong kafir itu diberikan hidup lebih yang sering kita lihat lebih makmur. Wong kaya bermobil, sedangkan yang rajin sholat sarungnya itu sampai tingkat 17 ganti itulah. Bajunya itu sampai jamuran. Tapi kalau di dunia ini masih tetap mendapatkan kasih sayang Allah. Tapi Ar-Rahim kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Kelawan lembut-lembutnya nikmat ini khususul mukminin. Khusus lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah saja. Kelak di akhirat nanti tak ada beda orang yang kaya ataupun orang yang miskin, asalkan mukmin beriman kepada Allah maka mendapatkan kasih sayang Allah. Sehingga orang yang tidak beriman mau bersujud beribu-ribu kali untuk mendapatkan belas kasihan, Allah tak kasih. Karena ini khusus bagi orang-orang yang mukmin. Alhamdulillah, semua pujian itu layaknya hanya untuk Allah. Karena Allah lah zat yang memberi kenikmatan, zat yang pantas untuk dipuji, raja di raja, maharaja, raja di atas raja-raja. Raja itu identik dengan segala keagungan dan kemuliaan, maka itu pantas untuk dipuji. Kalau kita, apalah yang pantas untuk dipuji? Seakan-akan tampan, tetapi ada wong lain lebih tampan. Seakan-akan pintar, ada wong lain lebih pintar. Tapi Allah Maha Pintar, Allah yang sumber pintar, Allah yang sumber maha sumber. Jadi yang layak dipuji hanya Allah. Tak ada yang menyaingi. Nabi itu ganteng, apalagi penciptanya. Nabi itu baik, apalagi penciptanya. Nabi itu rahmatan lil alamin, pembawa kasih sayang untuk semua alam, apalagi penciptanya. Kalau Nabi itu mendoakan umatnya mulai dari belum terlahir sampai nanti di yaumil kiamah, Allah memberikan kesempatan hidup, menciptakan makhluk dan seisinya ini penuh dengan kasih sayang Allah. Maka kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada kasih sayang siapapun. Kemuliaannya Allah itu jauh melampaui dari kemuliaan siapapun dan melebihi kemuliaan siapapun. Dan apalagi keagungan Allah itu keagungan yang tiada tara. Maka Allah lah
yang layak untuk dipuji. Baik pujian itu dari hamba kepada Allah, atau dari Allah ke hamba, atau hutus alal fana, pokoknya segala puji yang bentuknya macam puji ada 3 itu semuanya milik Allah. Pujian makhluk ke makhluk, pujian makhluk ke pencipta, pujian pencipta ke makhluk, itu semuanya yang layak hanya bagi Allah. Alladzi nazza'a quluba awliya'i, yang telah membersihkan hati para kekasihnya, para kekasih Allah itu, para kekasih Allah, orang yang sudah dipilih oleh Allah, orang yang dekat dengan Allah, itu akan dibersihkan hatinya. Anil tifati ila zukhrufid dunya, dari terpana, dari sifat terpana, terpaku kepada perhiasan dunia, hiasan duniawi, perhiasan duniawi. Maka para pecinta Allah, para kekasih Allah, orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang yang selalu ingat dengan Allah, itu ciri-ciri kekasih Allah. Maka dia akan dijauhkan dari apa? Dia fokus ke perhiasan dunia, mencari kenikmatan duniawi semata. Wa nadharatihi, dan kebagusan gemerlapnya dunia ini. Wa safa israrahum min mulahadati ghairi hadaratihi, dan Allah memurnikan hati mereka min mulahadati ghairi hadaratihi, untuk melirik selain Allah, untuk melirik selain apa? Di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia senantiasa itu pandangannya pasti ke Allah. Mau kemanapun Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu kunci hidupnya. Mendapatkan masalah banyak utang, ya Allah, aku punya utang. Allah dulu yang pertama, baru kita ikhtiarnya lewat cari utangan lah. Tapi yang pertama kali itu yang dikeluhkan itu kita mengeluh kepada Allah, ya Allah, aku punya utang. Allah dulu. Terus ketika belum dapat utangan, Allah lagi, ya Allah, saya belum dapat, ya Allah. Terus dia meminta kepada Allah, Allah lagi, Allah terus, belum dapat, sampai dapat, Allah terus. Nah itu para kekasih Allah selalu hatinya itu dimurnikan dari segala sesuatu yang memalingkan dari Allah. Tsumma kasyafa lahum an subuhati wajhihi. Jadi kemudian Allah membuka hati mereka dari apa? Mungkin dari kotoran-kotoran, dari penutup-penutup untuk menghadap kepada Allah, untuk bermuajahah kepada Allah, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi penghalang-penghalangnya itu akan dibuka oleh Allah. Hatta tarakat binari mahabbatihi, hingga hati mereka itu berkobar dengan api kecintaan kepada Allah. Ana wis kadung cinta itu gula Jawa rasa apa? Tai kambing bulat-bulat rasa coklat. Nah, itu wis kadung cinta. Binari mahabbatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya. Dan semoga rahmat dan salam tercurahkan atas junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu-satunya nabi yang menjadi penutup para anbiya di kamali nubuwwatihi, karena kesempurnaan sebab kesempurnaan kenabiannya Nabi Muhammad wa ala alihi. Dan salawat salam itu juga tercurahkan atas keluarganya Nabi Muhammad, karena keluarganya Nabi Muhammad adalah keluarga yang suci-suci, keluarga yang sudah dipilih oleh Allah. Wa ala alihi al-mu'minin otomatis ashabihi, dan para sahabatnya Nabi sadatil khalqi. Selain menjadi penutup para nabi, sadatil khalqi juga menjadi penguasa, menjadi pemimpin para makhluk, entah itu jin, entah itu manusia, entah itu makhluk hidup, entah itu makhluk yang mati. Itu pemimpinnya dah. Wa immatihi, dan umatnya.
dan umatnya, wa qadatil haqqi dan pembimbing kebenaran, penunjuk jalan kebenaran, wa azmatihi dan taringnya kebenaran, ujung tombak kebenaran. Wa man tabi'ahum dan salawat serta salam itu juga sehingga tercurahkan sampai menular kepada semua orang yang ikut kepada ashab golongannya Nabi Isa dengan mengikuti kebaikan ila yaumil liqa'i sampai hari bertemunya orang-orang tersebut. Bertemu apa? Ya, bertemu di hari akhir nanti. Amma ba'd. Setelah itu, setelah basmalah hamdalah serta salawat, amma ba'du anapun yang dalam sause al-mazkur fa innal mahabbata monggo teman sune kecintaan lillahi karena Allah wa rasulihi lan utusane Allah hiya mahabbah al-ghayatu iku kang katok al-quswa kang paling ujung paling pok minal maqamati saking biro-biro kedudukan wa dzurwati lan puncak al-ulya kang luhur kang dhuwur minat darajati saking biro-biro derajat atau tingkatan. Fama ba'da idrakil mahabbati maqaman. Fama ba'da idrakil mahabbati monggo ora ana iku ing dalam sause nemoni kecintaan maqam utawi kedudukan illa wa huwa kejaba hale utawi maqam tamaratun iku buah hasil intimari saking kan saking biro-biro buahe mahabbah wa tabunan kang anut min tawabi'iha saking biro-biro kang anut mahabbah kasauki iku kaya rindu kaya bronto rindu wal anasilan seneng nek cara basa biyen iku aring-aringan seneng ramah lingkungan kepada siapapun itu senang dan ini terhadap kebaikan apapun dia senang wal anasi war ridha dan lego lilo rela ridha itu rela itu ya plong di hati itu ridha saya plong ya Allah menjadi hamba-Mu tanpa ada kecewa sedikit pun di dalam hati itu namanya ridha. Ya Allah saya sangat ridha, alhamdulillah saya bisa melakukan kebaikan dari-Mu ya Allah itu atas pertolongan-Mu. Dia ridha. Terus nek wis kepepet maksiat wis dilakoni, wis dilakoni. Aja kok dilakoni terus ridha iku keliru. Berarti ku nantang jeneng, ora ridha. Ketika maksiat wis kasar dilakoni ya Allah, hanya kepadamu aku bertobat, aku rela. Engkau apakan saja, jenenge wong kawula budak. Ya kudu manut ridha. Wa akhwati halan biro-biro kancane tawabi. Wala qabla mahabbati lan ora ana iku ing dalem sadurunge mahabbah, sadurunge cinta maka menutai kedudukan illa wa huwa kejaba hal utawi maqam muqaddimatun iku pembukaan min muqaddimatihi ka saking biro-biro pembukaane mahabbah ka taubati yaiku kaya taubat was sabri lan sabar was zuhdi lan zuhud ninggalna perkara haram wa ghairi halan yani muqaddimat wasairul maqamati jadi wasairul maqamati utawi sekarang pira-pira kedudukan an in azza iku lamun kuat wujuduha apa wujude maqamat falam takhilla maqara nacatake apa maqamat al-quluba in falam takhilla maqara falam takhilla maqara nacatake apa maqamat al-quluba ing ati ing pira-pira ati anil iman saking iman bi amkaniha kelawan pira-pira panggonane maqamat. Jadi setelah membaca basmalah
dan pujian bagi Allah serta sholawat, maka kitab ini di dalam muqaddimah sudah dijelaskan bahwasanya sesungguhnya cinta kepada Allah dan Rasulnya itu ini adalah puncak dari segala puncak. Puncak dari kehidupan ini apa? Dari kehidupan seorang hamba itu adalah cinta kepada Allah dan cinta Rasul. Melalui tempaan proses, ribuan jutaan proses, itu ujungnya apa? Untuk mendapatkan cinta kepada Allah dan cinta Rasulullah. Hiyal ghayah al-quswa, itu ujung yang paling pol, yang paling ujung minal maqamah, dari segala kedudukan seorang hamba. Itu kedudukannya ya dari level terendah, tingkat atasnya, sampai level-level yang klimaks, yang paling tinggi itu. Dan puncak yang sangat tinggi minat darajat kedudukan sama. Fama ba'da idrakil mahabbah, tidak ada setelah menemui kecintaan kecuali kedudukan, mendapatkan kedudukan, yaitu berupa apa? Apa yang kita dapat setelah kita mendapatkan kecintaan kepada Allah, yaitu akan mendapatkan kedudukan yang berupa hasil dari kecintaan tersebut. Apa? Seperti dia akan selalu mendapatkan kerinduan dari Allah. Makanya dia orang ibadah sedelok itu sahabatnya kangen tenan. Beto namanya dewe mbok wis entuk tau. Nyatane cinta ya mbok cintamu yen awake dhewe. Nyatane ibadah ya bawane aras-arasen. Ya apa meneh zaman saiki akeh wong sing ngeluh dengan keadaan semua serba sulit. Apa-apa lagi sempit, pokoknya ndungone wong ngeluh kabeh sini. Jadi undangan azan itu dikira wis ganggu kuping wong. Wis azan tapi kalau orang yang cinta kepada Allah, orang yang sudah mendapatkan kecintaan kepada Allah, dia akan mendapatkan kerinduan. Wah, kapan zuhur ranjang zuhur? Kapan Ramadane? Ndang Ramadan. Dewe kan mungkin rindu suasana lebaran. Kapan bodone randang bodo-bodo, posone randang lebar-lebar. Itu ora cinta. Wal anasi, dia senang aring-aringan. Wis nek aring iki senang tenanan. Nek ibadah ya berarti ya seneng. Bar salat ya ora nggo cuman salat wajib bedok ya sunai barang, bar sunai terus dikirane suwe ngono. Ngono iku jenenge anas. Seneng, ridho, lega lilo. Lega lilo terhadap, rela terhadap semua keputusan yang diberikan oleh Allah kepada kita, entah itu keputusan baik atau buruk. Wa akhwatiha dan lain sebagainya. Wa qabla al-mahabbah, dan sebelum cinta gitu, dan sebelum kecintaan seorang hamba itu tidak ada kedudukan kecuali apa? Dia mempunyai sarana prasarana atau proses menuju atau muqaddimah, pendahuluan, permulaan untuk menuju cinta. Gitu. Ketika seorang sudah menginginkan kecintaan, lagi di bayangan arep cinta, maka itu sudah akan memasuki area kecintaan itu. Ya ada muqaddimahnya, ada pendahuluannya, ada pintunya. Apa pendahuluannya? Yang akan dia dapat itu seperti taubat dan sabar. Kita bertaubat, ya sungguh-sungguh tobat ya kapok ngono ae. Ora dimaknani seru-seru kapok ngono ae. Angger wis diniati uga nglakoni meneh, keelekan meneh tobat jenenge. Nek kelas awake dhewe tobat monggo. Nyatane yo dilakoni meneh. Urusan dilakoni meneh wis ora usah dipikir. Sing penting awake dhewe tobat, akeh istighfar. Terus sabar.
sabar wis betake apa sing kira-kira menjadi halangan, rintangan, cobaan wis betake lillahi ta'ala. Sing penting enek apa rabitae lillahi ta'ala. Wazuti berusaha duwe perkara haram, wazuti wa ghiriha dan lain sebagainya. Wasairul maqamati, dan selain kedudukan-kedudukan tersebut kedudukan-kedudukan yang lain, adapun kedudukan-kedudukan yang lain in azza wujuduha, ketika kedudukan tersebut itu kuat, kokoh, tinggi, falam takhillal qulub, maka apa kedudukan-kedudukan itu mampu membentengi hati dari apa menambah iman, tidak akan kedudukan tersebut tidak akan menacatkan, mencela atau memberikan penyakit terhadap hati sehingga melukai iman dan tempat-tempatnya apa biamkaniha, dengan kedudukan-kedudukan tersebut. Jadi ketika kedudukan seorang hamba itu kedudukan kecintaan seorang hamba kalau kuat, maka akan membantu kokohnya iman. Wa haqiqatul mahabbati, wa haqiqatul mahabbati utawi hakikine kecintaan, ayyakhtara iku yen to milih sapa al muhibbu wong kang cinta kalama habibihi ing omongane kekasih muhib ala kalami ghairihi ing daripada omongane liyane habib. Wa yahtara lan milih sapa muhib mujalasata habibihi ing lungguhe kekasih muhib ala mujalasati ghairihi daripada awor lungguh liyane habib. Wa yahtara lan milih sapa muhib ridho habibihi ing kerelaane kekasih muhib ala ridho ghairihi ing atas daripada ridhone atau kerelaane liyane habib. Wa hadhihi risalah utawi ikilah risalah tastamilu iku mengko apa hadhihi risalah ala muhibbina ing atas pira-pira kang cinta lillahi karena Allah wa rasulihi lan utusane Allah wa awliyaihi lan pira-pira kekasih Allah sama itu ngarane sapa ingsun. Ha ing risalah Rawdatul Muhibbina ing kitab Rawdatul Muhibbin fi qissatil muhibbina ing dalam sejarah atau perjalanan kisah pira-pira kang cinta lillahi karena Allah wa rasulihi lan utusane Allah wa awliya lan pira-pira kasih Allah. Nas'alu nyuwun sapa kita Allah ya Allah yang fa'in dan manfaati sapa paring manfaat sapa sinten Allah lan amare kita wali walidina lan pira-pira wong tuwa kita wali masyayikhina lan pira-pira guru kita fid daraini ing dunya lan akhirat wa sallallahu lan muga-muga bareng kami rahmat azim Allah sallallahu ala sayyidina ing atase Gusti kita wa habibina lan kekasih kita wa syafi'ina lan kang nyafaati kita wa qurrati a'yunin lan perhiasan pira-pira peninggal kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga-muga bareng kami rahmat azim Allah sallallahu alaihi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga bareng keselamatan sinten Allah wa ala alihi lan ing atase keluargane kanjeng Nabi wa sahabilan boro-boro sahabat kanjeng Nabi wa manan wong tapi agak sapa manhum ing ashab ila yaumiddin tumeka maring dina kiamat. Jadi ini hakikat cinta. Kalau kita memang benar-benar pecinta, orang yang mencintai, maka ada ciri-cirinya. Apa ciri-ciri pecinta itu? Hakikat cinta adalah seseorang itu lebih memilih atau lebih percaya perkataan kekasihnya daripada perkataan orang lain. Jadi kono mbok titeni gendaanmu kok kowe kok luwih percaya wong liya daripada gendaanmu, berarti kowe durung cinta. Nah, utawa misal kayak ngene.
gendakanmu luwih percaya wong liya daripada omonganmu, berarti wonge gak seneng kowe. Ngono nek cara gampangane iki nek masalah percintaan iki nek dicontohke ning pergendaan ini gak nyadar. Tapi ini cinta kepada Allah. Otomatis orang yang cinta kepada Allah itu lebih percaya dawuhnya Allah daripada dawuh sing ora bener liyane. Apa bener dawuhe makhluk. Surat Kubris 11. Wa yaqtar mujalasat habibihi ala mujalasati ghairihi, dan dia lebih memilih duduk bersama kekasihnya daripada duduk bersama orang lain. Itu pasti, itu ciri-ciri cinta. Karena seseorang dia itu jelek, apa bahasa Indonesia jelek, dia itu hendak duduk dengan kita, berarti maknanya dia itu tidak suka dengan kita. Orang yang jarang berinteraksi dengan kita, tidak suka dekat dengan kita, maka dia tidak cinta kepada kita. Itu ciri-ciri. Benci maupun cinta itu seperti itu. Nek wong liya gak seneng lungguh awak karo awake dhewe, berarti maknanya wong liya gak seneng awake dhewe. Itu perlu di cross check apa sebenarnya yang ada pada diri kita. Nah, seperti itu. Jadi seorang hamba yang cinta kepada Allah itu lebih memilih mendekatkan diri kepada Allah daripada mendekatkan diri kepada hal-hal yang lain. Lebih senang mendapatkan undangan azan daripada undangan pernikahan. Itu ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah. Wa yahtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Dan seorang hamba pecinta Allah, orang yang mencintai Allah itu lebih memilih kerelaan ridho kekasihnya daripada kerelaan orang lain. Mas nanti datang ya, wayang zuhur. Mas nanti datang ya. Aku pasti sangat senang. Dia memilih cinta Allah atau cinta lam yajlis, sesuatu yang tidak jelas. Kalau hambanya Allah, dia pasti ada undangan azan. Nanti aja setelah zuhur. Tapi ini 1001. Mari kita pandai mengambil hikmah lah, bermuhasabah dari kita masing-masing. Mudah-mudahan kita senantiasa kita mempunyai keinginan untuk senantiasa serta diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan kebaikan. Amin Allahumma amin. Wa hadhihi risalah, dan catatan ini itu mencakup atau menjelaskan tentang apa? Orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan para kekasih Allah. Catatan ini, risalah kitab ini dinamakan Rawdatul Muhibbin, yang artinya itu taman pencinta Allah, taman orang-orang yang mencintai Allah. Fi Qisatil Muhibbin, menceritakan kisahnya orang-orang yang mencintai lillahi, karena Allah, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan para kekasih Allah. Nas'alullah ayyamfa'ana, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita minta kepada Allah memberikan kemanfaatan bagi kita, dan kemanfaatannya sampai kepada orang tua kita, guru-guru kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga salawat serta salam tercurahkan kepada habibana wa syafi'ina, yaitu nabi kita, kekasih kita, penyafaat kita, penyejuk mata kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak beliau sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian muqaddimah kitab Rawdatul Muhibbin. Mudah-mudahan nanti membawa manfaat dan keberkahan, lebih-lebih ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita
senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan lebih banyak kebaikan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi kekasih-kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.